Seperti kita ketahui, kebakaran di gedung bertingkat kembali terjadi. Kali ini memakan korban jiwa. Diduga kebakaran dipicu oleh kebakaran kabel di salah satu ruangan di lantai 2. Diduga pula di titik itu tidak dilengkapi dengan alat pendeteksi asap dan pemadam kebakaran khusus. Kita akan membahasnya sore ini bersama para narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Bapak Satriadi Gunawan, Kadin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Pak Satriadi, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Terima kasih Pak atas waktu Anda. Dan juga ada Prof. Manlian Simanjuntak, Guru Besar UPH dan Pengurus LPJK Kementerian PUPR. Prof. Manlian, selamat sore. Selamat sore Putri. Terima kasih Prof atas waktu Ibu Anda. sekalian, Ya, terima kasih. Saya ke Pak Satriadi dulu. Pak Satriadi, sudahkah ada informasi terbaru soal kebakaran gedung kemarin, Pak? Iya, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang saat ini ya kami sedang menginvestigasi juga kaitan dengan penyebab kebakarannya. Tadi pagi kami sudah menurunkan tim investigasi ke lokasi untuk memastikan penyebabnya seperti apa. Tapi nanti mungkin besok baru bisa kita lihat hasilnya apa itu. Ya, baik. Saya ke Prof. Manlian dulu sekarang, karena Prof. Manlian nanti juga akan meninggalkan diskusi ini lebih awal. Prof, kalau misalnya kita lihat sekarang soal keamanan gedung bertingkat di Indonesia, khususnya di Jakarta, muncul kemudian berkaitan dengan kebakaran yang terjadi kemarin, diduga ada beberapa standar keamanan gedung yang tidak mumpuni di gedung tersebut. Bagaimana dengan hal yang Anda ketahui sejauh ini? Sudahkah memang semuanya memiliki standar yang memadai, sekalipun memang ada sertifikat layak itu ya, Prof. Manlian? Ya, baik Putri, mendengar suara saya? Iya, Prof, mendengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat juga Pak Satriadi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Prof. Pertama Selamat, Prof. Putri, kalau kita bicara hal keselamatan, itu kan khususnya pada bangunan gedung dan lingkungan, apalagi di Jakarta, ibu kota negara, itu bukan hanya menyelamatkan bangunan gedung Putri, tapi juga manusia dan juga lingkungan. Itu prinsip ya. Kedua, kalau kita bicara mengenai kebakaran yang baru saja terjadi di gedung cyber, ya, kalau kita berbasis kebijakan, saya dari perguruan tinggi dan juga Kementerian PUPR, sebenarnya kebijakan yang ada di Jakarta itu sudah lengkap di Indonesia. Kita punya beberapa peraturan, baik itu undang-undang tentang gedung, kita punya peraturan menteri juga nomor 26 tahun 2008 PUPR, dan juga Pak Satriadi di Jakarta ya Pak, kita punya Perda 7 2010 bangunan gedung dan juga Perda 8 tahun 2008. Jadi dari segi kebijakan sangat baik. Nah, namun terjadinya kebakaran menurut saya ini penting bagi kita semua. Kita harus mencermati berbagai risiko. Nah, bangunan gedung cyber tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur adalah bangunan vital. Kenapa? Karena melayani hampir seluruh wilayah Indonesia secara khusus untuk digital system. Jadi ini saatnya untuk di kota-kota besar, Undang-Undang 26 2007 menyatakan kota perkotaan, bahkan Jakarta adalah bukan saja adalah kota besar, tapi adalah kawasan strategis nasional, harus mencermati berbasis risiko. Nah, kita petakan di Jakarta, Pak Satriadi izin, bagaimana dari 5 wilayah DKI Jakarta termasuk Pulau Seribu, mana yang punya risk potensial besar. Mana itu Pak? Mana itu ternyata? Ternyata selain lokasi juga berdasarkan fungsi. Nah, ini yang mesti kita cermati. Nah, ini adalah satu strategi Putri, bukan cuma berdasarkan ketinggian lantai. Ternyata harus diatur gitu penataan bangunan gedung berbasis risiko. Mungkin dari situ saya masuk Putri. Tapi Pak Manlian, kalau misalnya melihat yang sekarang terjadi, kalau misalnya mengatakan ada pengaturan gedung, itu berarti berkaitan juga, apakah itu berkaitan juga tentu saja dengan RT RW gitu kan, rencana tata ruang dan juga wilayah. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang yang terjadi kemarin, standarisasi gedung tinggi di Jakarta, sudahkah mumpuni menurut Anda? Ya, pertama saya mau menyampaikan, penataan kawasan dan kota kan bagusnya yang lagi kosong kita tata bagus. Sekarang Jakarta sudah ada. Mari berdasarkan tata ruang yang ada, selain berbasis peruntukan lahannya, saya menghimbau dan mendorong kita semua, mari kita cek area mana yang berisiko. Usul di Jakarta Pusat misalnya begitu, mana yang berisiko tinggi, menengah, rendah. Di Jakarta Utara, Selatan dan Timur dan segala macam. Ini alat yang baik untuk masyarakat dan teman-teman Damkar DKI Jakarta
untuk mencermati mana yang punya potensi risiko besar. Oke. Ternyata kita kelewatan ini urusan cyber, ternyata risknya besar. Oke, Gitu ya. oke, Nah, iya. ini arahnya untuk tata ruang, untuk IMB sampai SLF. SLF Maka ya. prioritas kita, Pemda, bersama pemerintah pusat, mencermati risiko yang punya potensi besar dulu, tinggi. Betul ya? Oke, Termasuklah oke. itu fungsi dan vital istana negara, bangunan gedung pemerintah. Ternyata cyber masuk di situ. Luput kita. Nah, Oke. ini pelajaran yang berharga bagi kita bangsa Indonesia. Nah, kami mendukung Pemda nih untuk sama-sama mencermati pelajaran yang mahal ini. Oke. Apalagi mengakibatkan kematian 2 orang. Nah, untuk itu, karena ini punya potensi risiko besar, saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, maka proteksinya tidak ada kompromi. Yang pertama, menyelamatkan untuk bangunan gedung itu sendiri. Kedua, menyelamatkan lingkungannya. Kalau untuk menyelamatkan bangunan gedung, itu kita sudah punya Permen PUPR nomor 26 2008. Iya. Catat juga kok itu di Perda Bangunan Gedung. Ya, sistem proteksi aktifnya, pasifnya, manusianya mampu. Nah, kalau menengah seperti apa risikonya? Kalau rendah seperti apa? Mungkin berbasis potensi risiko itu menjadi dasar Pemda nanti untuk melakukan pengawasan. Jadi masukkan saja, Putri, dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan berbasis keselamatan, ada perencanaan, ada kemudian perancangan, ada pelaksanaan atau pengelolaan, dan ada pengawasan. Oke. Nah, Biasanya kendor di mana? Biasanya kendor di mana, Prof. Manian? Mana yang dilakukan pemilik? Mungkin begitu ya, Putri ya. Prof. Manian, biasanya kendor di mana itu? Kalau misalnya katakanlah perencanaan kan pasti sudah ada. Kemudian pelaksanaan kan juga pasti sudah ada. Kalau misalnya berkaitan dengan pengamanan, standarisasi gedung dan lain sebagainya. Kendornya apakah di pengawasan, Prof? Tunggu dulu, jangan kita asumsi Putri. Oke. Pertama, cek untuk yang berisiko tinggi, perencanaan tidak ada kata kompromi, dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikat. Kami di Kementerian PUPR LPJK mencatat berbasis klasifikasi mekanikal dan kualifikasi manajemen pelaksanaan. Cek SKA-nya. Kalau nggak ada SKA-nya, gagal dia. Nah, kemudian pada waktu pelaksanaan, siapa pelaksananya? Juga harus punya SKA, punya juga SBU yang tepat. Nah, bagian pengawasan, nah ini pengawasan ada Pemda, ada tenaga ahli. Betul ya? Iya. Nah, untuk risiko tinggi seperti ini, tidak ada kompromi dan tidak ada relaksasi. Nah, untuk yang risiko menengah, mungkin ada beberapa hal yang menjadi prioritas, bukan dikendorkan. Yang rendah seperti apa. Nah, usul saja, yang berisiko tinggi bukan berarti gedung tinggi, Pak Satriadi dan Bapak Ibu. Karena di Jakarta bangunan gedung tinggi di atas 8 lantai, tapi punya kepadatan dan potensi risiko besar. Pemukiman yang memang padat, punya potensi besar. Nah, kita luput, Putri, memotret area kawasan DKI Jakarta mana yang berisiko tinggi, menengah, dan rendah. Nah, itu harus dicermati bersama. Oke, Gitu. Prof. Malian, berarti suggest-nya untuk Pemda sekarang untuk memotret atau mendata itu kembali gitu ya, berarti ya? Nah, Jakarta, saya terlibat beberapa tahun yang lalu membantu Pak Satriadi dan tim membentuk rencana induk sistem proteksi kebakaran. Jadi di kawasan kota besar kita potret rencana induknya, termasuk berbasis risikonya. Nah, dari situlah nanti potret mana yang prioritas dilakukan. Memang Pemda nggak bisa berjalan sendiri, Putri. Masyarakat harus membantu. Awareness pengelola, awareness pemilik, awareness dari tenaga ahli gitu. Tapi Pak Satriadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbasis risiko, beberapa negara itu sudah dijalankan. Jepang contohnya, yang memang potensi fire risk besar, itu standarnya tidak ada ampun. Dan memang harga area itu memang mahal, karena punya safety yang luar biasa. Bagaimana risiko yang menengah dan risiko yang rendah. Nah, ini kita potret berdasarkan yang ada sekarang. Nah, sekarang kan kondisinya nggak mungkin dirubah nih. Betul, ya kan, betul. tata ruangnya. Berdasarkan fungsi sudah oke, mari kita potret berdasarkan safety of fire itu. Mungkin itu usulan kami terhadap kebijakan yang sudah ada. Tidak merubah kebijakan, tapi memastikan bahwa kita tepat, jeli, cermat melihat itu. Jadi kesimpulan saya, kita ini kelolosan. Ternyata gedung ini punya potensi risiko besar. Setelah terbakar, ada yang meninggal, ada yang mati, kemudian wifi-nya baru tahu itu.
Kira-kira gitu. Oke, bahwa itu adalah gedung yang Iya. vital gitu ya, Prof. Manlian ya. Baik, Prof. Punya Manlian risiko besar. punya Putri. risiko besar. Potensi risiko besar terhadap kebakaran. Baik. Prof. Manlian, terima kasih sudah memberikan gambaran yang jelas. Nanti setelah jeda saya akan melanjutkan ke Pak Satriadi berkaitan dengan potensi kebakaran di wilayah DKI Jakarta, Pak Satriadi ya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih, Prof. Manlian. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami masih membahas dengan narasumber yaitu Satriadi Gunawan, Kadin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Saya akan ini berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di gedung cyber tadi. Narasumber yang awal dan sudah tidak bergabung lagi di sini yaitu Prof. Manlian Simanjuntak mengatakan ada kelolosan, jadi tidak mengetahui pasti bahwa gedung cyber itu termasuk memiliki potensi resiko tinggi. Pak Satriadi, apakah hal ini juga yang Anda lihat terjadi di lapangan, bahwa gedung cyber ada potensi tinggi, tapi apakah betul juga bahwa fasilitas yang berada di dalamnya berkaitan dengan keselamatan dan penanggulangan kebakaran awal itu tidak mumpuni? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi tadi disampaikan Prof. Manlian, memang ada kelolosan kaitan dengan fungsi dari bangunan tersebut. Memang kembali lagi regulasi aturan yang lebih tingginya dari kementerian itu perlu dikaji kembali. Mungkin depannya saya sepakat dengan Prof. Manlian bahwa memang harus ada mapping di setiap gedung-gedung di DKI Jakarta khususnya itu yang berisiko tinggi, yang menengah dan rendah, itu ada 3 kategori. Nah itu treatmentnya masing-masing pasti akan beda. Nah treatment itu harus diatur oleh kebijakan yang lebih tinggi lagi, minimal dia tadi keputusan menteri lah gitu ya, agar kita bisa memayungi. Karena sebenarnya di DKI Jakarta sudah ada namanya Perda 8 tahun 2008, di pasal 7 itu berbunyi bahwa kaitan dengan proteksi kebakaran di gedung tersebut adalah merupakan kewajiban pemilik atau pengelola gedung. Nah di situ disampaikan juga Mbak Putri bahwa setiap gedung di DKI Jakarta harus memiliki 4 hal yang harus terfasilitasi di gedung tersebut. Pertama, kaitan dengan sarana penyelamatan jiwa. Sarana penyelamatan jiwa disampaikan oleh Pak Wagub semalam bahwa perlu ada akses untuk mereka bisa keluar atau bisa menghilangkan asap itu keluar. Ya, itu tadi disampaikan perlu ada petukan untuk kaca. Karena kan gedung DKI Jakarta banyak kaca yang tidak bisa Nah itu harusnya disiapkan fasilitas pemukul kaca seperti di kendaraan. Iya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua harusnya ada akses masuk pemadam kebakaran. Nah jadi gedung itu sudah harus dirancang, jangan sampai pintunya itu gapuranya itu menghalangi masuk petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman atau penyelamatan. Apakah ini terjadi kemarin Pak Satriadi? Kemudian, apakah ini terjadi kemarin, kendala-kendala yang Anda sampaikan baru saja? Terjadi kemarin? Kemudian kaitan dengan proteksi kebakaran aktif dan pasif. Jadi harus ada di gedung itu ada yang tadi disampaikan aktif, yaitu adanya sprinkle, smoke detector, kemudian tersedianya APAR, kemudian ada dynamic connection. Nah itu yang aktif. Kalau yang pasif itu kaitan dengan struktur bangunan. Bangunannya seperti apa, bahan materialnya, bangunan apakah yang memang bahan kebakaran atau bagaimana. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, yang poin keempat ini nih, kaitan dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi harusnya di setiap gedung-gedung itu memang ada struktur organisasi yang sudah terstruktur, yang harus dibentuk, yaitu kaitan dengan early warning system, siapa berbuat apa pada saat nanti terjadi bencana kebakaran atau penyelamatan di gedung tersebut. Siapa berbuat apa itu harus dituangkan dalam satu struktur organisasi. Nah itu terbentuk dalam NKKG. Nah itu yang 4 hal. Nah kembali kalau ke gedung cyber 1 kejadiannya, memang sementara kita kan tim itu tadi pagi sudah coba melakukan investigasi. Investigasi ini juga memang untuk internal kami, karena kan nanti secara hukum puslapor yang Polri yang akan menentukan. Teman tim investigasi kami ini untuk internal kami untuk mengevaluasi apa yang menjadi penyebab kebakaran.
nanti siang mungkin besok baru kita tahu hasilnya seperti apa. Nah tapi memang selama saat ini kami juga tidak hanya menurunkan tim investigasi ke lokasi, tapi kami juga melakukan tim pemeriksaan proteksi kebakaran. Jadi setelah kejadian kejadian kebakaran ini, apakah gedung itu masih bisa berfungsi kembali untuk dioperasionalkan. Nah nanti kami tadi juga kita cek proteksi kebakarannya seperti apa setelah dampak dari kejadian yang kemarin itu ya. Oke. Pak Satriadi, tapi saya ingin tahu sebenarnya apa saja kendala pemadaman dan evakuasi gedung kemarin yang dialami oleh teman-teman pemadam dan juga SAR mungkin di lapangan. Ya, kalau secara kendala sih mungkin tidak terlalu banyak kendala ya. Karena memang kejadiannya juga siang hari, kemudian sore juga sudah selesai gitu ya. Karena lokasi kebakarannya itu ada di lantai 2, tepatnya di ruang ruang apa namanya, komponen-komponen kaitan dengan komputer itu. Nah terus nanti IT ya, Pak, ya? itu ada luasnya sekitar 500 meter. Cuma 500 meter persegi, tapi yang terbakar tuh 50 meter persegi lah. Nah itu kemudian pada saat kami sampai di lokasi, kami mendapat informasi ada korban 3 orang yang terjebak di dalam ruangan tersebut. Kemudian tim coba menelusuri, alhamdulillah kita bisa temukan, cuman ada 3 orang itu, yang 1 orang memang sudah meninggal, kemudian yang 2 orang itu masih bisa kita larikan ke rumah sakit. Kemudian yang 1 orang meninggal di rumah sakit, yang 1 lagi masih dalam perawatan. Secara kendala sih mungkin yang memang yang kami pada saat di lokasi itu asap tebalnya, karena memang asap karena kebakarnya komponen listrik itu memang beda dengan asap biasa gitu ya. Itu potensi kenapa 3 korban itu memang terpapar asap. Kami lihat secara fisik memang tidak ada luka bakar atau luka lainnya. Memang mereka menghirup asap yang memang ya pasti sudah mengandung kimia yang berbahaya bagi manusia, karena yang tadi saya sampaikan bahan materialnya itu ya kaitan dengan kelistrikan. Pendeteksi asap atau sprinkle, saya mendapatkan informasi tidak ada atau tidak berfungsi, atau bagaimana itu sebenarnya, Pak Satriadi? Nah ini Mbak, karena hasil investigasi yang kami lakukan nanti besok mungkin kita bisa pastikan dulu nih, karena belum juga kita baru tadi pagi kita lakukan. Pak Satriadi, jadi sekarang belajar dari peristiwa yang kemarin terjadi di gedung cyber itu, apa yang langkah yang akan dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama berkaitan dengan manajemen risiko kebakaran gedung-gedung bertingkat terutama? Terima kasih. Tadi Pak Marian juga sampaikan bahwa ini merupakan bagian pembelajaran kita semua ke depan, bahwa saya berharap pengalaman, karena ini kewajiban dari pemilik dan pengelola gedung kaitan dengan proteksi kebakaran yang tadi saya sampaikan 4 indikator itu kembali lagi memastikan lagi, mengecek kembali gitu proteksi kebakarannya itu atau peralatannya masih bisa berfungsi baik atau tidak. Karena ini agak menarik juga, fenomena yang terjadi ini memang selama hampir 2 tahun karena pandemi, mungkin banyak kantor-kantor yang tidak beroperasi secara maksimal. Kemudian saat ini pada saat normal kembali, nah itu juga perlu ada pengecekan kembali lah. Nah itu karena saya lihat frekuensi kebakaran di DKI Jakarta untuk bangunan umum perdagangan, yaitu gedung-gedung itu agak meningkat di tahun yang sebelumnya. Jadi itu akan menjadi perhatian, dan apakah akan didata juga, Pak Satriadi? Ya, pasti nanti dari kami belajar dari kejadian ini, maka karena kan kami juga sudah punya hubungan baik dengan para pengelola gedung, karena memang hampir setiap tahun mereka melakukan SKK, sertifikat keselamatan kebakaran, ke PTSP, terus minta rekomendasi ke kami. Nah maka nanti kami serta tim akan terus mengingatkan kembali, karena setiap gedung atau pengelola gedung itu ada fire safety manager yang
berkoordinasi dengan pihak kami. Nanti kami akan jalin terus hubungan dengan. Oke, baik. Baik, Pak Satria Gunawan, Kadin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Terima kasih Pak atas waktu Anda sore ini. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih.